hari Selasa. Selamat hari Thursday, hari Kamis. Kan? Selamat hari Kamis. Oke, so apa kabar? Apa kabar hari ini? Hai, siapa dengan saya hari ini? Siapa dengan saya hari ini pagi-pagi? Tidaklah selamat pagi kan? Di tempat kamu hujan? Hujan kah tempat kamu? Hujan atau tempat saya? Hujan nih baru oke sedikit. Hai Pris, good morning. Morning. Sudah kau makan Pris? Ini lunch nih, macam biasa anak saya lunch time. Hai Fong, good morning. Hai, good morning kamu, apa kabar? Hari ini Selasa, Kamis kan? Kamis, besok hari Jumat. Last sudah sekolah. Last sekolah kan, budak-budak cuti semester pertama. Tidak tahu lah sekolah lain, tapi anak saya cuti sudah. Wait. Dia juga yang paling apa nih? Hai Ali. See you auntie deh. Say hi auntie. Say hi. Thank you Pris. Good morning kamu. Oke, thank you sudah share. Thank you. Ya. Baru siap makan Maggi. Aduh, sedapnya. Sedap. Saya baru makan nanas. Saya suruh laki saya beli kan nanas. Dia bilang yang masak sedikit, tapi saya tidak mau nanas yang madu. Saya tidak suka manis bilang. Dan malah tidak suka madu. Saya tidak suka dimadukan. Oke. Dan saya bilang saya cari nanas yang biasa, yang normal punya nanas. Sekali dia carikan yang tidak ada rasa, yang mudah lagi kan tidak ada rasa. Saya kasih taruh sejak cuka banyak itu saya punya chili kan sama kicap kan, baru dia masam-masam baru ada rasa sedikit. Susah betul, tidak pandai ikut arahan. Hujan kuat dari awal pagi sini. Oh sama lah, sini pun hujan kuat betul. Baru oke nih, baru reda tuh hujan. Sebab kan. Tidak dapat lain pun tidak masuk. Yes, is friend. Ya friend. Oh dia nampak si Fong. Hai Fong. Dia nampak Fong punya nih profile kan. Oh friend dia bilang anak-anak saya. Oke, beliau saya dengar nanas. Aduh, sedap kalau yang masak-masak masam-masam kan Chris. Aduh, saya suka nanas lah. Saya suka betul nanas. Kalau apa-apapun saya suka nanas juga. Semualah saya suka. Saya makan. Hai Georgiana, morning kamu. Oke, so macam biasa kita akan kepoci pagi hari ini. Saya mau cakap sesuatu. Mau cakap sesuatu. Actually saya mau mau bincangkan. Boleh gak kita bincang? Macam wanita hari ini pula. Oke, hari ini kan saya punya topik adalah kita sekolah tinggi-tinggi tapi jadi suri rumah. Saya percaya banyak yang di sini suri rumah tapi ada sekolah tinggi kan, mungkin ada yang diploma, ada kawan saya degree sama master sama kah? Saya tidak tahu lah. Degree sama master itu sama kah? Sebab ada juga yang dia master pun dia kerja suri rumah. Ada juga yang dia kerja dokter, dia sekolah dokter, lepas itu dia jadi suri rumah. Saya cara mangga nih sekarang mengidam asam-asam biasalah. Saya press makan tiap bulan hari-hari. Hari-hari saya mau. Hari-hari saya mau makan. Saya mau cari yang benda asam-asam. Kasih buruan pun hujan nih. Oke Fong, ya mamam kan? Ya Kak Fong. Ya mungkin satu dunia hujan kali dia mau kasih cuci itu COVID, oke? Ya benar. Oke, dia mungkin mau cuci itu COVID kan? Baguslah, syukurlah, tidak juga panas sangat, lagi pun tidak ada juga di mana-mana kan? Bersyukur juga lah yang kita sudah rumah nih kan? Wow, duduk di rumah, goyang-goyang kaki. Oke, best kan? Tidak payah jam, tidak payah pergi kerja. Siap juga itu sudah rumah. Tapi, Tapi banyak orang cakap, tak payahlah kau sekolah tinggi-tinggi. Nanti kalau perempuan kan pergi dapur juga ya mama. Desan Mariam, durian kimchi. Sini mendung sis, ya Kak Jo. Ya mama. Oke sayang. Mendung pun best juga, tidak panas, tapi baju tidak kering lah kan. Tapi kalau kasih spin kuat-kuat, saya rasa kering juga tuh. Sebab saya ingat kalau macam rumah kami di sana kampung kan, kami punya baju semua kan hanger semua kan hanger. Keluar saja dari mesin basuh kan, terus kasih hanger,
disitulah tuh lemari bersama dengan baju-baju yang kena hanger semua tuh begitu. Jadi dia tidak kena matahari tapi dia tidak kena matahari, tapi kalau panas matahari dia kena panas juga lah, tapi dia tidak kena direct matahari begitu. Jadi begitulah rumah kami di sana kampung. Tidak ada baju kena lipat, semua hanger. Hujan kah, panas kah, tidak ada beza. Oh itu yang saya suka betul yang begitu ya Mam. Saya suka yang begitu, yang tidak perlu lipat kain. Itu kami itu style kalau kami sana kampung, sana rumah mami ya. Itu style dia. Sebab tidak ada orang mau lipat kain, saya pun tidak mau. Saya pun malas mau lipat, tidak minat. Oke, sayang. Oke, so ada yang cakap begini, dulu bukan dulu lah, bila pun masa saya selalu dengar ini, tapi sebelum itu kan saya perkenalkan diri dulu, sebab ada juga, tapi saya tengok sini semua kenal saya bahkan. Oke, morning, Besta Jud, yes, iya sis, ya tapi ada nih sebelah kan jerit-jerit begitu, ya mamam saja, ya you wash saja, ya begitu, lah itu selalu orang cakap kalau perempuan tetap pergi dapur juga, kan, jadi lelaki tidak pergi dapur langsung kah? Saya potong itu, saya sunat itu 2 kali. Mustahil laki tidak pergi dapur mah macam mana pun, sebab sekarang saya tinggal dengan ramai orang. Tinggal dengan rumah company. Oke, jadi ramai, tapi yang tinggal sama kami itu semua macam dorang bekazan-kazan semua lah. Jadi saya akan masak, tapi saya masak untuk macam untuk macam anak-anak saya, untuk husband saya sejalan. Tapi untuk dorang semua bujang. Ya. Semua bujang-bujang. Ya, flower. Semua bujang-bujang. Sorry ya, saya terjerit. Semua bujang-bujang kan. Lepas tuh masak. Semua masak. Pergi masak semua di dapur. Saya cakap sama husband saya hari itu, dia bilang, "Kau masaklah, mungkin masak lebih-lebih kan untuk dorang." Saya cakap saya tidak mau masak sebab kan dorang bujang, nanti dorang kawin pergi dapur juga tuh, sebab kau pun pergi dapur kan. Saya cakap begitu sama laki saya. Terus dia diam-diam lah. Hai Es, wow ada si Es. Ya, saya teringin jadi istri rumah penuh, tapi tidak pandai bisnis, sedar diri juga lah. It's okay, bah. Semua orang tidak pandai berbisnis. Malahan orang yang kerja bisnis pun, yang sekolah bisnis pun bukannya pandai bisnis. Sebab saya dulu pun kerja bisnis juga, bah. Es. Chicken. So ya itulah, lelaki pun mesti pandai juga pergi dapur. Tekan perempuan jangan. Iyalah Pris, tidak beza perempuan ke lelaki. Tapi yang saya heran, kenapa orang cakap ya mamam, kalau dia bilang begini, tidak payahlah sekolah tinggi-tinggi kalau perempuan, dia bilang, sebab kau pergi dapur juga tuh nanti, dia bilang. Sebelah heran saya. Lepas tuh, kau nih sudahlah sekolah tinggi-tinggi, suruh rumah saja. Ya, suruh rumah saja. Kalau sekolah tinggi-tinggi, apa diguna kau pergi sekolah? Saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa saya pergi sekolah. Sebab, yalah dulu kita dilahirkan, kita dilahir, lepas itu kita membesar, kita kan pergi sekolah. Ya, lepas itu kita sekolah. Ya, kita sekolah sampailah kita boring mau sekolah. Lepas itu kita kawin kan, lepas itu ada anak, lepas itu kita jadi suruh rumah. Begitu jadi. Saya pun tidak tahu lah kenapa kita mau ke sekolah dulu kan. Mungkin sudah andang-andang lah mau pergi sekolah. Tidak ada macam pergi sekolah tuh sama sekolah tuh dia macam culture sudah bah. Pandai tolong bini. Ya betul Pris. Kalau sudah kawin kan mesti mau pandai masak, mesti mau pergi dapur. Tidak kisahlah apa kau punya kau jantina apa, lelaki kah perempuan kah, pergi dapur. Sebab kalau macam di rumah saya sendiri pun yang masak kadang-kadang abang saya lagi rajin masak. Kalau berbanding kalau kami ini, abang saya lagi rajin masak dan pandai masak, lagi sedap. Dan kalau macam saya pergi rumah husband saya pun masak juga, yang adik-adik dia lelaki, tidak semestinya perempuan saja masak. Begitulah, oke. So jangan cakap yang sekolah tinggi kan jadi suri rumah. Jangan cakap begitu, sebab sebenarnya yang suri rumah nih, yang bijak, yang kalau macam kau bijak lah, kalau macam kau betul-betul mau jadi suri rumah yang betul-betul jadi suri dalam rumah, ya kau akan jadi suri rumah. Tapi bila kita jadi suri yang suri rumah, tapi kita mau jadi what you share sayang? Dia kacau phone saya satu. Kalau kita mau jadi seorang suri rumah, sayang, jadi seorang suri rumah yang mau jadi manager, house manager kan, kita rasanya itu satu bless bila kita
seorang suri rumah dan kita sekolah tinggi dan kita suri rumah, kita itu adalah satu bless kalau saya lah. Kan sis mesti mau pergi dapur juga, tidak semestinya perempuan saja. Betul. Tidak semestinya dia sudah, tidak karena tulis di Bible dibilang perempuan sejak pergi dapur, lelaki jangan pergi, tidak kan, melainkan sudah karena kasih tahu dibilang kalau lelaki pergi dapur kan karena turun itu guntur, dibilang begitu 7 keturunan lah nanti kaya, dibilang begitu kan, mungkin ya lah kita cakap yang tidak bagus kan. Jadi kok 7 keturunan lah nanti dia kaya kalau dia pergi turun dapur itu lelaki, dibilang mbah. Kalau sudah Bible cakap, janganlah kita suruh kan, tapi tidak akan cakap di mana-mana pun. Jadi pergi sajalah. Jadi tapi bila kita seorang suri rumah, yang ada sekolah yang tinggi nih, tapi kita jadi suri rumah. Kadang-kadang itu adalah sebenarnya adalah satu pilihan lah. Kan? Jadi suri rumah ini adalah satu pilihan. Sebab banyak kawan saya yang dorang terpaksa kerja, walaupun dorang suri rumah, ada suami terpaksa juga kerja. Dorang terpaksa kerja sebab betul-betul perlukan duit, macam itu, betul-betul perlukan duit. Sebab dia bilang saya sudah bisnis, saya sudah bisnis, tapi saya tidak pandai. Macam si S cakap tadi lah, kawan saya tuh kan, dia pun staff nurse, dia pun sudah kawin ada anak, tapi dia government servant lah, tapi egg. Dia government servant dan bersyukurlah kan ada kerja yang bagus, begitu. Janganlah pula kamu pergi berhenti, melainkan kita punya pendapatan 1 bulan, mungkin 1 bulan kita boleh buat 100.000, bolehlah berhenti. Sebab banyak juga yang saya tengok yang ibu yang suri rumah kan, bila orang berbisnis, orang punya pendapatan lebih daripada kerja, orang punya gaji yang orang dapat 1 bulan, orang punya 1 bulan pendapatan bisnis. Kalau dorang kerjakan 1 tahun baru dorang dapat. Tapi bila dorang bila dorang berbisnis 1 bulan pun dorang boleh cover itu gaji 1 tahun. Ada macam tu. Ya sayang. Egg. Ada macam tu. Ada juga satu macam kenalan macam yang student yang sama-sama dengan pergi berguru lah. Dia punya pendapatan kan 1 bulan pun 1 juta. Jadi kalau rasa mau perlu kerja lagi kah? Bagus kita jadi suri rumah kan. Jadi suri rumah, lepas itu kita bisnis. Walaupun kita cakap tidak tahu, kita boleh belajar. Apa-apa benda pun kita boleh belajar lah. Jadi sebenarnya ini mau jadi suri rumah ini adalah satu pilihan. Tidak kisahlah apa kita mau jadi suri rumah, duduk diam-diam di rumah, tidak perlu buat apa-apa langsung, itu pun satu pilihan. Bila kita macam buat keputusan untuk mau berbisnis pun satu pilihan. Bila kita cakap saya mau kerja pun satu pilihan sebenarnya. Itu pilihan itu kan terletak pada diri kita sendiri. Saya mau cerita satu benda ini happening lah, memang betul-betul terjadi lah. Baru-baru nih husband saya PO station Sabtu. Saya dulu pun suri rumah, lepas ada anak 2 orang sudah ada rezeki dapat kerja. Husband suruh kerja juga, so kesian juga ada time tu tidak kerja. Iyalah kalau macam tu kita boleh apalah kan George, sebab susah juga kalau tidak ada kerja yang tetap macam tu. Sebab tapi kalau macam anak-anak ada yang jaga, lah kan macam tu. Dan saya sambung balik saya punya cerita. Sabtu ya sayang, Sabtu hari itu husband saya pergi station sampai Selasa. Jadi saya punya pikiran tuh kan, saya bilang saya mau makan cili, saya mau makan cili, saya mau betul makan cili. Lama sudah saya tidak cili, habis cili. Jadi lupa pergi beli yang sebelum dia jalan. Sebab saya tidak berani bawa anak jalan, sebab red zone. Jadi saya tidak berani bawa budak-budak jalan. Jadi stay saja saya di rumah. Lepas itu kan saya scroll lah kan di Facebook, saya mau tengok apa-apa yang orang boleh COD cili begitu, tapi tidak ada juga tapi tidak ngambil apa yang saya mau macam yang dia letak belacan, sebab saya tidak boleh makan yang ada belacan. Kan kita mau request kan, yang kadang-kadang kita mau orang request kita request sama orang buat satu saja untuk kita, semata-mata untuk kita kan, orang tidak akan buat begitu. Jadi saya cari-cari ada yang ada kacang, lepas itu saya cari-cari kan macam yang tidak ada yang menepati saya punya apa yang saya mau. Jadi husband saya balik yang Selasa, so tadi pagi saya suruh dia beli cili lah, lepas tu saya buat itu cili sendiri ikut apa yang saya mau. Jadi bila kita itu pilihan, bila kita ada itu pilihan dan kita kita sendiri mau buat apa yang kita mau tuh, kita akan dapat lagi better. Lagi better sebenarnya bila kita, sebab saya suka yang macam kalau macam mak mentua saya, dia suka buat cili.
Dia suka buat chili. Tapi chili dia manis. Dia macam letak bawang putih, chili, lepas tu dia masak, dia tutup, baru kasih masak, lepas tu ada gula, begitu kan. Saya tidak berapa suka. Bukan saya cakap dia tidak pandai, bukan. Tapi itu bukan saya punya tes. Jadi saya suka yang asam. Saya letak garam sama cuka saja. Baru saya blend, baru saya masak. Masak begitu. Jadi begitulah sebab saya itu kita ada pilihan. Macam juga contoh. Bila macam kita sebagai seorang suri rumah ini kan, terutama sekali yang ada diploma, non itu macam tu lah, you just isi saja bah, mau jerit-jerit, macam apa tuh, macam yang suri rumah yang ada diploma, ada degree semua tuh kan, kadang-kadang kan orang akan cakap di belakang kan? Ya, orang akan cakap di belakang yang kenapa kau tidak kerja? Kalau kau kerja sebenarnya lagi banyak duit kau dapat, tapi orang tidak tahu apa sebenarnya yang kita hadapi kan. Sebenarnya apa yang kita hadapi untuk sampai kita menjadi suri rumah. Kadang-kadang kan tidak ada orang jaga anak kita. Lepas tu kadang-kadang husband kerja jauh, lepas tu husband mau kita dengan istri dia dengan dia. Takkan kita lawan kan? Macam saya tidak mau saya mau kerja ini. Begitu kan? Tapi sebab buat apa juga kita kawin kalau macam kita tidak mau kita punya family jauh-jauh kan, begitu. Jadi itu pun mungkin satu sebab juga bah. Mungkin itu pun satu sebab juga kenapa terpaksa jadi suri rumah. Begitu. Jadi janganlah pernah cakap sekolah tinggi-tinggi kan suri rumah saja bah, itu jangan cakap begitu. Sebab tidak semua orang berhasil baik. Begitulah. Kadang-kadang kalau kita yang bekerja pun sebenarnya dulu saya pun pernah bekerja. Saya bekerja staff nurse. Saya pernah kerja di hospital yang mahal. Oke, orang selalu cakap itu hospital yang saya pergi itu mahal. Untuk hospital orang kaya, dia bilang. Ya, saya pernah kerja di Gleneagles Kota Kinabalu. Saya paling last saya kerja di Bangsar, Pantai Bangsar. Oke, mungkin kamu tahu juga ada, kalau yang tahu lah tuh kan hospital orang cakap orang kaya punya hospital. Tapi yang kaya tuh yang dia orang lah, bukannya yang staff. Oke, bukannya yang staff. Aduh, saya nampak ada saya punya agent WhatsApp siapa. Oke, hai. Sorry, saya punya agent tadi ada dia tanya soalan dekat WhatsApp. Sorry, saya salah guna phone hari ini. Sorry ya, kamu masih ada dengan saya? Ada orang datang. Oke, so ya. Oke, so cantik topik hari ini. Ya, Ina, cantik kan? Oke. So Japanese masih loading dibilang. Hai Nadia, morning. Oke, so apa sudah tadi itu? Ada orang datang bah. Oke, lembat lain saya. Aduh kasihan. Oke, so itu apa sudah tuh? Saya lupa sudah. Saya kasihan pula saya punya tuh dia WhatsApp saya, tapi saya kasih voice dia kan dia tidak boleh note gitu. Ada orang datang. So saya lupa sudah apa sama cakap apa. Oke, so bila kita sebagai seorang suri rumah, jangan pernah kasih rendah diri kita. Salah, bukan itu sebenarnya topik tadi. Yang saya bekerja di hospital itu kan, saya kerja di hospital Bangsar Pantai. Jadi orang cakap sana kan orang yang pergi kerja sana yang pergi berobat satu orang kaya-kaya, dia bilang. Ya memang ada orang kaya, tapi yang staff dia tuh bukannya kaya, kami tetap gaji yang sama, bukannya dapat gaji yang banyak. Tapi mostly customer yang pergi di situ tuh kan saya belum pernah nampak yang bayar cash. Semua pakai insurance. Kalau tidak tahu lah, mungkin adalah yang di tempat lain, tapi yang tempat saya tuh sebab saya macam personal nurse untuk saya punya dokter saya ini pakar bagian bedah di bagian kidney, macam masalah lelaki tidak dapat kencing, begitu. Itu adalah masalah dia. Itu dia punya kepakaran. Jadi dia punya personal nurse dan saya masuk operation theater lah dengan dia. Jadi mostly yang dapat insurance itu kan saya akan uruskan semua bayar insurance. Tidak ada yang bayar cash. Macam tu. Oke. Itu adalah
Oke. So sorry ano pula. Terus stuck kita nih. Oke, so bila kita macam jadi seorang suri rumah, oke, walaupun kita ada pelajaran tuh, jangan rasa rendah diri, jangan rasa macam karena orang lockdown dengan kita kan, jangan pernah, iya sayang, jangan pernah rasa kita itu macam tidak ada, iya sayang, macam kita rasa macam kita macam useless bah, kan? Sebab saya selalu kena cakap tuh, kalau saya balik bukan di kampung saya lah, oke, bukan di kampung saya lah, oke. Bila saya balik pergi tempat sebelah, saya karena tanya bila mau pergi kerja, karena tanya walaupun even saya baru keluar dari hari itu, saya baru bersalin pun kan, saya kena tanya bila lah start mau pergi kerja begitu, walaupun saya baru lepas bersalin, karena tanya macam tuh kan. Jadi saya rasa macam yang cousin husband saya. Oh, jangan kamu, dia minum itu tuh bedness punya tuh, bread punya tuh. Itu. Jadi bila saya kena begitu kan, sebab seolah-olah macam saya bekerja, saya ada diploma tapi saya kena cakap begitu. Saya rasa macam saya betul-betul down, macam saya jatuh. Saya rasa macam betul terluka saya sampai yang orang cakap begitu, yang saya sepatutnya kerja, sebab saya sekolah tinggi, saya sepatutnya kerja, jangan harap husband. Sampai yang kena cakap yang saya pergi kerja, husband duduk di rumah tidak apa tuh. Sampai kadang-kadang saya kena cakap husband duduk di rumah jaga anak, saya pergi kerja di overseas. Sebab saya punya cita-cita sebenarnya saya mau pergi Arab saya mau pergi Arab, itu betul. Tapi tidak kesampaian. So husband saya pun cakap tidak payah pergi, dia bilang. Tapi bila saya kena cakap begitu kan, pergi Dubai. Not too much. Pergi Dubai, dia bilang. Pergi Dubai supaya banyak duit. Husband tidak payah kerja, nanti husband jaga anak. Terus saya rasa macam yang fake begitu. Kamu rasa oke macam tu. Jadi saya rasa macam saya tidak puas hati. Jadi saya buat pilihan. Saya buat pilihan dan saya left the house. Saya macam tinggalkan suasana yang negatif macam tu. Sebab saya tidak suka benda yang begitu, yang negatif. Saya tidak mau yang begitu. Dan saya lagi rela tinggal sama-sama dengan family kecil saya, walaupun cukup makan saja, daripada macam yang kita tidak happy, kan? Betul sis, tidak semua orang bernasib baik. Mungkin betul tidak orang yang jaga anak kan, walaupun tinggi sekolah tapi terpaksa jadi istri rumah. Saya sekarang pun terpaksa cari orang jaga anak saya sebab saya kerja. Betul, kalau dibagi peluang lagi saya mau jadi istri rumah balik, sebab tidak ada jaga anak saya ni. Orang kasihan no. Saya betul-betul sedih dengar kalau yang tidak jaga anak kan, terpaksa juga. Kamu yang di KL bahkan tuh Georgiana, terpaksa juga. Mulut orang memang tidak boleh tutup kan, memang tidak boleh please. Apa yang kita perlu buat? Jadi begitulah. Jadi cara saya untuk tutupkan mulut orang-orang bukan tapi tidak bermaksud kita buat hari ini terus kita meletup lah kan, tapi cara saya untuk mau tutupkan mulut orang-orang yang cakap saya begitu adalah saya kena buat sesuatu yang boleh nampak saya ada fungsi. Macam contohnya mungkin kita boleh berbisnis, ada duit sendiri, lepas tu stop minta-minta, stop macam yang minta simpati, tidak dapat itu, tidak dapat ini. Saya stop semua benda tu. Saya cakap dengan husband saya, walaupun kadang-kadang kan kalau kami tidak cukup duit, husband saya pandai minta juga dengan family dia, adik-beradik dia. Tapi saya cakap lepas ni tidak perlu lagi, kita try untuk buat sendiri. Saya bilang sebab kita sudah kawin, ada anak, ada kita punya komitmen sendiri, kita ada tanggung jawab sendiri. So kalau boleh kita stop kita stop, lepas tu kita start untuk jangan minta, saya cakap begitu. Dan syukurlah memang bila buat keputusan untuk betul-betul mau macam kita mau berbisnis kan, saya buat bisnis, saya cakap saya akan buat bisnis. Lepas tu
kita buat betul-betul. Tapi itu sebenarnya kita buat bisnis hari ini mungkin iyalah saya pun mungkin ada utang lagi. Memang kita masih sentiasa berhutang dengan kita punya parents forever. Hutang tidak akan habis dengan kita punya parent. Begitu. Memang saya akui memang ada hutang dengan parent, tapi kita tidak semestinya kita buat bisnis hari ini besok kita kaya, bahkan itu adalah step dia. Hai Lan, jaga anak sendiri lagi puas hati daripada bagi orang lain jaga. Betul Lan, betul sangat. Lan ni saya punya member kenalan di Pulau Pinang dulu. Masih lagi kami terkontak disebabkan kelas Dr. Azizan MMM. Terkenal kami balik. Hai Farah, morning. Ya. So bila yang kami macam tu kan, bila start begitu kita ada income sendiri, kita kasih tunjuk orang, bukan yang kita show off semata-mata yang kasih tunjuk yang kita mau tunjuk kita ada duit, bukan macam tu. Kita mau kasih tunjuk yang kita ini sebenarnya berguna juga di mata mata orang sekeliling kita yang kita ini tidak walaupun kita suri rumah ni kan tidak semestinya kita ni tidak ada duit langsung tidak ada. Jadi kita buktikan kepada suri rumah di luar sana kan, buktikan yang kita ni bukannya menyusahkan, tidak menyusahkan. Mungkin sekurang-kurangnya kita berhenti menyusahkan orang lain dengan cara kita ada income sendiri. Itu saja cara dia. Begitu saja cara untuk kasih tutup mulut orangnya. Tapi bagi saya orang yang cakap kita begitu itu bukan berarti orang macam jahat kah? Tidak, sebenarnya bukan. Tapi bagi saya ambil semua perkara itu sebagai saya punya push factor. Saya ambil sebagai saya punya pendorong. Okay? Sebab kalau kita tidak ada orang yang cakap kita di belakang, macam contoh paku dengan tukul, okay? Kalau itu tukul tidak pukul itu paku, dia tidak akan masuk dalam, kan? Macam tu. Jadi bila kita ada macam kita juga, bila kita ada sesuatu macam kita ada benda orang cakap-cakap kita di belakang tu, sebenarnya benda tu adalah dorang tu sebenarnya tukul. Itu dorang yang sebenarnya membantu kita untuk lagi buat terbaik, lagi kasih dorong kita, lagi push kita untuk buat yang terbaik. Apapun yang kita buat kan, kita kena buat berhabis, kita kena buat yang betul-betul supaya kita capai apa yang kita mau. Sebab kita semua orang tidak mau kena cakap forever kan. Saya percaya terutama sekali yang housewife, okay, yang ada sijil tu, saya percaya betul kan Farah? Saya percaya semua orang tidak mau kena cakap sampai bila-bila. Sampai takkan kita mau kena cakap sampai forever kan? Sampai sebab ada juga saya tengok orang kan dia cakap walaupun sudah sudah besar semua, anak-anak sudah besar, masih dicakap dorang punya keluarga ini macam memang susah. Pasuk kena cakap-cakap dari start parent sampai anak pun kena cakap sebab dia tidak berusaha untuk kasih maju diri dia kan. Mungkin setengah orang cakap dia tidak pandai, tidak tahu buat apa. Tapi kalau macam cakap tidak pandai berbisnes, saya tidak tahu lah kenapa orang cakap begitu. Betul sih, suri rumah ada income sendiri dengan berbisnes, walaupun tidak kaya terus, tapi sekurang-kurangnya boleh bantu keluarga suami. Betul. So saya sebenarnya terkejut bila ada orang cakap saya tidak pandai. Kenapa? Sebab saya ada satu proven testimoni. Ini testimoni ini kan daripada student Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Sebab saya berada di under coaching dia. Dia ada satu student di mana student dia ni jual baju kurung. Tapi dia punya income juta. Saya pun heran, juta, wow. Kita mungkin tidak percaya yang dia income kalau macam kita kan, macam contoh kita baru 20.000, 30.000, tapi dia juta, tahu dia main juta. Dia main juta. Jadi tapi yang amazingly dia tidak sekolah, dia tidak pandai membaca, dia tidak pandai menulis, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak Facebook pun tidak, macam mana mau tahu Facebook kan kalau tidak sekolah langsung. Tapi income dia juta-juta. So kita yang dah lah sekolah, dah lah diploma, lepas sudah lah ataupun master kah, degree kah,
Lepas tu cakap lagi tidak pandai. Aduh, itu kok. Saya bilang, saya sebenarnya terbakar. Saya terbakar dengan dia sebab kalau macam kita cakap kita tidak tahu, kita tidak pandai. Kenapa dia boleh? Kenapa dia yang tidak sekolah langsung boleh? Kenapa dia boleh buat bisnis? Dia pun buat di Facebook juga. Dia macam post. Dia bisnis tuh, dia post di Facebook juga apa yang dia buat tuh. Tapi coba kita bayangkan, dia tidak pandai baca apa-apa tau. Kita seolah-olah macam datang sudah anak saya. Dia seolah-olah dia seolah-olah yang macam kita tengok. Yes, what is this? Oh, Easter. Oh, anak saya depan. Oi. Share with him. So, dia kita seolah-olah macam ya betul Sujana, juta. Dia seolah-olah macam kita tidak yang kita nih macam contoh lah satu bangunan, kita tengok itu bangunan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam bangunan tuh. Lepas tu bila seseorang macam contoh husband saya adalah dia buat dia orang electrical jadi dia tengok saja itu dinding kan, dia tahu ada wire berjalan di dinding tu walaupun tidak nampak. Begitu, tapi dorang kan memang belajar benda tu, jadi itu macam dorang nampak ada wire, tapi kita macam contoh saya seolah-olah buta huruf sebab saya tidak nampak pun, tidak ada saya nampak kabel di dinding. Tidak ada saya nampak, tapi husband saya nampak sebab dia memang kerja buat tuh. Jadi begitulah itu student yang saya cakap tuh yang buat baju kurung, dia jual baju kurung, dia punya income berjuta-juta, dia tidak sekolah, dia tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, macam mana dia boleh buat juta-juta? Sedangkan kita yang sekolah ada diploma, kita tidak boleh buat. Kenapa kita akan cakap kita tidak pandai? Jangan cakap dulu, buat dulu. Macam tuh buat Sifun Najib cakap, buat ya, jangan percaya. Kan, so begitulah kan, macam manapun, tapi macam manapun semua pun dengan izin Tuhan juga kan, bila kita betul-betul niat yang betul, karena pikir satu niat kita betul, kalau betul niat kan tidak payah buat banyak-banyak. Tuhan memang akan buka jalan. So itu saja saya punya sesi hari ini. Sorry kalau kita tersimpang jauh mana-mana sebab banyak gangguan hari ini. Sebab saya tengok time misalkan terbabas pula. Anak saya balik jam 11 kan, jadi memang akan bising sudah. So thank you. Kan ya hebat, ya betul sis kan, Jujana memang sangat hebat dan memang betul apa-apa kita mau buat pun kan mesti mau betulkan niat. Begitu saja, niatkan macam kita buat satu, saya mau niatkan saya ini produk saya mau don't do that lah. Ini produk saya mau buat untuk bantu orang, ini produk saya mau jual, hari ini saya mau posting sesuatu supaya saya boleh bantu orang, hari ini saya mau posting, saya mau iklan untuk cari agent sebab saya mau bantu orang, income janda pendapatan begitu. Bukannya kita mau kita mau posting sesuatu kan terus kita mau kaya begitu kan, itu susah lah. Memanglah boleh juga lah kan kaya, tapi lagi bagus kalau macam kita ni bermanfaat lah kepada orang sekeliling kita lah, kita bantu dulu kan, begitu bahkan. Sebab saya percaya semua orang pun mau kaya juga. Oke, tapi kalau macam kita mau minta sesuatu kena teli lah, jangan cakap Tuhan saya mau kaya bilang begitu, tapi nanti besok kan kita buka kita punya peti suju kan ada itu kaya yang dalam tin tuh, tapi kita tidak ada dia punya bread, kita lupa minta bread dia, lebih kurang begitulah kan. Oke, so itu saja saya punya sesi hari ini, semoga bermanfaat kita punya kepoci pagi. Oke, so kita akan berjumpa lagi the next pagi atau the next sesi live bersama dengan saya founder kepada Nest Empire. Itu saja, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Oke, kepada yang berbisnis tuh good luck. Oke, bye.